Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita. Hari ini kita akan membahas ilmu tasawuf, melanjutkan kajian kitab Penawar Hati. Pagi ini kita masuk pasal yang ketiga, yaitu tentang menjaga lidah. Menjaga lidah sebagai salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan Allah menjadikan lidah. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala menjadikan lidah bagimu untuk yang pertama, dengannya engkau bisa membaca Al-Quran. Itu yang pertama, dengan ada lidah kita bisa membaca Al-Quran. Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca hadis Nabi dan segala zikir. Dengan lidah kita bisa membaca bermacam-macam zikir dan ilmu pengetahuan yang memberi manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengannya engkau bisa mengajar ilmu yang memberi manfaat. Jadi kalau tidak ada lidah, bagi kita mengajar enggak? Hanya dengan isyarat bisa ngecil. Yang ketiga, engkau menyuruh dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kejahatan. Yang keempat, engkau memberi nasihat kepada orang Islam juga dengan menggunakan lidah. Memberi nasihat itu dianjurkan dalam Islam. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berwasiat atau memberi nasihat dengan kebenaran, memberi nasihat dengan kesabaran. Wa tawasau bil marhamah, memberi nasihat dengan berkasih sayang sesama umat Islam. Kemudian engkau menunaikan, yang kelima, menunaikan hajat orang Islam dan mendamaikan mereka. Jadi kalau ada di antara saudara kita, tetangga, karib atau kerabat yang berselisih, yang bergaduh, yang berbeda pendapat, maka kita dituntut untuk mendamaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara. Dan sebahagiannya lagi, yang keenam, yang ada kebaikan dengan faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Artinya banyak, sangat banyak faedah lidah itu yang berkaitan dengan persoalan akhirat.
Jadi lidah itulah diantara tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan lidah bagi kita. Seperti demikian juga Allah Ta'ala menjadikan lidah itu untuk muslihat atau kebaikan duniawi, seperti mencari harta dengan segala urusan, akad seperti akad jual beli dan akad sewa menyewa. Jadi bukan hanya untuk urusan akhirat, juga untuk urusan dunia lidah itu sangat diperlukan. Kalau kita punya usaha, punya perniagaan, berbisnis, kalau tidak ada lidah kita susah untuk berdialog, untuk berkomunikasi. Karena itu hendaklah engkau bersyukur atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya dari hal, dari apa-apa yang tiada dijadikannya karenanya, yang terdiri dari kata-kata yang dilarang. Jadi sebagaimana sebelumnya kita juga sudah pernah singgung atau sudah pernah bahas bahwa syukur itu terbagi tiga. Yang pertama, syukur di hati. Apa itu syukur di hati? Mengakui segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan di hati. Yang kedua, syukur di lisan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, syukur dengan anggota tubuh, yaitu dengan menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan penciptaannya. Jadi segala nikmat itu kita gunakan sesuai dengan tujuan penciptaan. Di anggota tubuh kita ini diciptakan tujuannya apa? Untuk mengabdi, beribadah atau berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah memelihara anggota tubuh kita dari perbuatan dosa, menggunakannya untuk beribadah, berubudiyah atau kebaikan, itu disebut dengan bersyukur, mensyukuri nikmat Allah dengan anggota tubuh kita. Dipelihara lisan kita atau lidah kita dari segala sesuatu yang tidak baik. Karena lidah itu diciptakan bukan untuk itu. Lidah itu diciptakan untuk kebaikan, untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dipelihara lidah itu daripada hal-hal yang dilarang. Yang pertama seperti berdusta. Berdusta atau berbohong yang menyakiti orang lain, maka ia termasuk dosa besar. Kalau berdusta yang merugikan orang lain, itu termasuk dosa besar. Berbeda dengan berdusta yang tiada menyakiti orang lain, maka dia termasuk dosa kecil. Artinya berdusta hanya melibatkan diri kita sendiri tanpa ada bersangkutan atau berkaitan dengan orang lain. Kecuali karena ada keperluan, maka ia tiada berdosa seperti berdusta karena mendamaikan antara manusia.
Jadi ada kecualinya. Berdusta itu boleh, kecualinya untuk tujuan kebaikan. Apa itu? Seperti mendamaikan di antara manusia. Karena sabda Nabi SAW, laisa bil kadzabi may yuslihu bainan nas. Tidak boleh berdusta tiadalah dikatakan dusta orang yang mendamaikan di antara manusia. Di mendamaikan manusia, tujuannya mendamaikan manusia. Kalau berdusta itu dibolehkan. Di hadis ini rawahu Syaikhan, rawahu Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya sahih. Di berdusta bukan merugikan orang lain, tapi berdusta menguntungkan, mendamaikan di antara manusia. Di berdusta yang tujuan manfaat. Contohnya tuh berdusta yang tujuannya kebaikan. Ada seseorang, ya nak contoh, kita ambil contoh, yang mencari, ada seorang yang zalim yang ingin membunuh seseorang. Kemudian orang yang akan dibunuh ini, yang dicari ini bersembunyi di sekitar kita. Nah, kita melihatnya ketika sang yang mencari ini, orang yang zalim ini bertanya kepada kita, kita mengatakan tidak ada nampak doh. Contohnya. Jadi orang ini zalim karena dia ingin membunuh orang yang tidak ada hak untuk dibunuh. Kita berdusta tujuannya adalah untuk mencegah kezaliman. Kita berdusta untuk menyelamatkan nyawa seorang manusia. Itu dibolehkan. Jadi itu artinya dusta yang tidak merugikan orang lain, tapi dusta yang menguntungkan untuk kebaikan. Jadi selain dari itu, dusta yang menyakiti hati orang lain itu dosa besar. Dusta yang tidak ada manfaat, tidak ada kebaikan, walaupun tidak menyakiti orang lain, itu termasuk dosa kecil. Jadi karena itu berdusta menurut Nabi adalah salah satu dari ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata dia dusta atau bohong. Kalau dia berjanji mungkir atau ingkar. Yang ketiga, apabila dipercaya berkhianat. Jadi di zaman modern ini, di era media sosial, dusta atau bohong ini, kabar bohong ini adalah satu yang sangat-sangat cukup hangat diperkatakan di media sosial. Apa istilahnya gini? Hoax. Hoax itu kabar bohong. Jadi kita bermedia sosial itu hati-hati. Jangan asal membagikan. Jangan asal share. Di berbohong itu termasuk berbohong kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu menyebarkan hadis palsu. Ada tuh enggak? Barang siapa yang mengabarkan masuknya bulan Sya'ban, nanti contoh, haram dari api neraka. Banyak tuh kadang-kadang yang meminta kita untuk menyebarkan, kadang-kadang dengan ancaman. Tolong disebarkan ini ke 20 orang. Kalau disebarkan insya Allah akan datang kebaikan dengan segera. Kalau tidak disebarkan akan datang sesuatu yang berbahaya.
Nah, itu ada di media sosial. Jangan kita percaya itu. Ingin menyebarkan kebaikan, kita meminta orang menyebarkan kebaikan tapi dengan ancaman-ancaman itu. Kalau tidak disebarkan, nanti akan datang bahaya, musibah. Jadi itu artinya apa? Itu telah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga di zaman ini hoax itu kabar bohong. Hati-hati kita share atau membagikan di media sosial itu berita-berita yang kita tidak yakin sumbernya. Ini sama juga dengan hadis. Kalau medianya media terpercaya, media mainstream, itu bisa kita percaya. Tapi kalau dari website yang tidak dikenal, kalau kita tidak yakin kebenarannya, tidak usah kita sebarkan. Itu adalah kebohongan, ufuk berita bohong. Jadi kalau hoax itu, berita bohong itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Korbannya adalah istri dari Nabi sendiri, yaitu Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pernah kita dengar ceritanya? Lah indah kita ulang segini nah, mayang alun manangga. Jadi waktu itu dalam peperangan Aisyah tertinggal. Jadi Nabi dulu kendaraannya adalah unta. Di Aisyah kendi unta itu ada apa namanya tampe seperti peti itu nah. Di kanan kiri unta, disitulah Aisyah. Jadi di dalam perjalanan itu Aisyah turun untuk membayarkan hajat, buang air kecil. Kemudian rombongan tidak tahu, dikira Aisyah sudah naik ke dalam unta balik. Rombongan sudah berangkat, maka tertinggallah Siti Aisyah sendirian. Nah, kemudian di belakang kiranya ada seorang sahabat. Yang terakhir, beliau mendapati Aisyah tertinggal sendirian. Maka diajaklah Aisyah pai bersama-sama. Nah, kemudian orang munafik di Madinah menuduh Aisyah berbuat curang dengan yang sang penolong tadinya. Kalau tidak salah namanya Safwan ya. Di Nabi sendiri awalnya hampir percaya dengan kabar bohong itu. Sampai Allah menurunkan ayat untuk membebaskan Aisyah. Mensucikan Aisyah bahwa Aisyah itu manusia yang suci. Jadi itu akibat dari hoax, kabar bohong, kabar dusta. Kadang akibatnya tidak besar, akibatnya bisa menyebabkan pertengkaran, bisa menyebabkan perselisihan, bisa menyebabkan perceraian. Itu dasarnya dari hoax atau kabar bohong. Jadi kalau zaman dulu sebelum ada media sosial, hoax itu, kabar bohong itu hanya dengan melalui lisan. Dia tidak jauh jangkauannya. Tapi di era modern itu hoax itu sudah melalui, nah, yang bergerak, yang bekerja bukan lagi lisan kita, tapi jari-jari kita yang berperan di HP, Android, di gadget, di smartphone. Dan jangkauannya bisa seluruh dunia, satu dunia orang akan tahu. Jadi makanya kita lebih harus berhati-hati di zaman itu. Apalagi bagi kita yang aktif di media sosial. Di Bapak Ibu, bagi kita yang aktif di media sosial, mari kita hati-hati, teliti,
saring dulu sebelum sharing. Disaring dulu, ditapis dulu, difilter dulu sebelum sharing. Bantu tujuan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita asal menyebarkan berita yang kita tidak yakin kebenarannya. Karena kalau berita itu berita bohong, kalau kita menyebarkan, kita pun ikut dapat dosunya. Termasuk tadi yang berkaitan dengan kebaikan, seperti ajakan kepada yang ma'ruf. Ajakan kepada yang ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan itu bagus, elok. Tetapi kalau untuk itu kita berbohong kepada Nabi, itu dosa besar. Mengajak manusia untuk berzikir, itu elok, encak, bagus. Tapi untuk itu kita ambil hadis yang tidak jelas. Kadang-kadang hadis itu palsu, tidak ada dasarnya. Maka tujuan kita elok. Tetapi caranya tidak elok. Caranya dengan berbohong kepada Nabi. Berarti kita telah memesan tempat duduk kita di neraka. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, kita jaga lidah ini dari berdusta. Walaupun kita contohnya ada yang peniaga, pedagang, ya enggak? Kadang-kadang disabuian modal. Nah, modal itu disabuian kadang-kadang tidak jujur. Nah, ya. Jadi anak mau itu berdusta. Jadi kalau kita manggaleh, kita berbisnis, berdagang itu tidak perlu kita sabuikan modalnya. Tidak. Kadang-kadang demi meyakinkan pembeli disabuikan modalnya. Tapi modal tadi tidak benar. Itu berdusta. Boleh, kalau modal yang benar boleh. Tapi kadang-kadang kan demi untuk meyakinkan pembeli, meyakinkan bahwa untungnya tidak banyak, dirubah modal tadi, disebutkan tidak yang modal sebenarnya. Kalau mahal sabi nanti kembali lagi ya kan. Oh, modalnya naik ya, dari biasa. Ada ya. Tidak usah disabuian ya. Mako naik harga kini sebab modalnya juga naik ya. Jadi kalau berdusta itu, berbohong itu, kalau sekali kita berdusta, sekali kita berbohong, itu akan memanggil kebohongan yang lain. Jadi kalau tak biasa, orang yang tak biasa berbohong itu akan mudah untuk berbohong selanjutnya. Tapi kalau orang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, akan merasa tidak enak, tidak lama perasaan itu kalau berdusta, berbohong itu. Itu maka perlu dijaga. Kalau lah jebol pertahanan kita tuh, orang lah terbiasa berdusta itu. Contoh masalah kecil kini ndak. Pak Bajanji itu juga kawan di Pariaman. Jam 3, nah, ladake waktu kawan nelpon. Tiba kau lah dalam perjalanan. Katanya masih di rumah, itu termasuk berdusta, berbohong. Itu hanya masalah kecil itu enggak, tapi itu tetap diusahakan. Dosa ya. Jadi kan ada manfaatnya itu doh. Jadi artinya apa? Orang itu kan termasuk menyakiti orang lain. Awak berjanji harus on time. Kini janji awak tuh tidak tapi lewat waktu. Demi itu menjaga diri. Wicuah ya. Kalau dake, iya. On the way ya, OTW ya. Padahalnya masih alum barangke dari rumah. CPC aja baru ya. Nah, jadi itu perlu kita jago
lisan kita dari berdusta. Mungkin kadang kita anggap sepele itu kan, masalah ringan, tapi akibatnya itu orang yang sudah terbiasa berdusta dia akan mudah untuk berdusta untuk selanjutnya. Jadi kejahatan itu panggil memanggil, dosa itu seru menyeru. Jadi kita jago jangan sampai kita berdusta, kecuali tadi dusta atau bohong yang tujuannya untuk kemaslahatan menyelamatkan manusia atau mendamaikan di antara manusia. Jadi cukup itu dulu yang pertama, menjaga lisan kita dari berdusta atau berbohong. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, insya Allah.